sini kita mau bahas apa ya? Oke, tentunya yang pertama aku akan sedikit sharing tentang kerjaan aku. Jadi aku kerja di salah satu kantor notaris yang memang kebetulan tugasku di sini ada di bidang PPAT ya. Tentunya PPAT itu pejabat pembuat akta tanah. Nah, tugasku sehari-hari di kantor yaitu melayani klien yang berkaitan dengan jual beli tanah, sewa menyewa, pengurusan izin perseroan terbatas, badan hukum ya tentunya, membuatkan akta hak tanggungan yang berkaitan dengan utang piutang dan juga berkaitan dengan ya banyak lah ya tentunya di bidang PPAT. Nah, di sini yang akan sedikit saya bahas atau yang sedikit saya singgung tentunya mengenai jual beli tanah. Tentunya di wilayah Banyuwangi, nggak di Banyuwangi aja ya, tapi tentunya di luar Banyuwangi juga banyak seseorang yang berkaitan dengan hukum, yaitu tentunya jual beli. Kita melakukan jual beli tidak hanya sekali, 2 kali, ataupun 3 kali, bahkan bisa lebih kalau itu memang orangnya mampu atau banyak duit ya. Dan di sini yang saya tekankan adanya jual beli yang terjalin antara pihak penjual dan pihak pembeli itu tentunya sangat berpengaruh dalam adanya sebuah proses yang akan dijalankan. Yang pertama yaitu antara penjual dan pembeli itu sepakat kayak gitu. Nah, kalau misalnya mereka berdua sepakat, tentunya proses akan lanjut lah ya. Dan yang kedua, si penjual dan pembeli ini cakap hukum. Yang dimaksud cakap hukum ini cukup umur, sudah di atas umur, bisa dikatakan dewasa, memiliki tanggung jawab sendiri, dan juga tidak di bawah pengampuan orang tua atau masih di bawah umur ya. Karena tentunya kalau masih di bawah umur nggak akan boleh melakukan ikatan jual beli kan gitu. Dan di sini yang saya lihat di lingkungan masyarakat ketika adanya proses jual beli tentunya terkadang karakter seseorang itu tidak sama karena ada penjual yang ingin niatnya menipu atau banyak juga pembeli yang di sini memanfaatkan si penjual. Yang maksud saya penjual ini menipu, bisa jadi sertifikat sudah diserahkan. Nah, antara penjual dan pembeli ini kan memiliki kewajiban, yaitu harus membayarkan pajak jual belinya yang memang itu ditanggung oleh masing-masing pihak. Tetapi di sini penjual memang tidak memenuhi kewajibannya. Hal itu banyak terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Mereka maunya enak, nerima uang dari hasil penjualan, tapi mereka tidak sadar akan kewajiban mereka sebagai penjual, padahal beberapa harus dilaksanakan ya kewajibannya sebagai penjual tersebut. Jadi banyak di sini klien-klien saya yang saya tangani, yang saya lakukan prosesnya, terkadang memang terkendalanya itu dari penjual, bahkan juga bisa dari pembeli. Jadi di sini saran saya ketika ingin melakukan penjualan atau pembelian terhadap barang atau terhadap suatu objek tertentu ya, kita juga harus waspada tentunya. Kita harus melihat apakah orang itu memang benar-benar bersedia menjalankan kewajibannya atau tidak. Nah, supaya amannya ya dalam kesepakatan yang akan terjadi ya dibicarakan dulu antara kedua belah pihak tersebut gitu. Jadi kedepannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun di sini nggak ada pihak yang merasa paling untung atau paling dirugikan gitu. Jadi adanya proses jual beli tersebut pasti tidak luput dari sepakat, cakap, dan juga bendanya jelas dan perolehannya pun jelas. Itu benda milik sendiri ya, bukan milik orang lain.